tournament in 2026 will consist of 12 groups of 4 teams. Ja, mijn opa en oma die komen ook allebei uit Indonesië. Okay. En van mijn vaders kant komen ze eigenlijk allemaal uit. First, will be an honor to play for Indonesia, because my parents or my dad he's from Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Media Vietnam shock naturalisasi Justin Hubner dilanjut, Piala Dunia U20 kan batal digelar di Indonesia. Kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner bikin media Vietnam shock, setelah sempat berhenti usai batal digelarnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Kabar ini tentu membuat banyak pihak terkejut, tak hanya publik dalam negeri tetapi juga masyarakat luar yang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Menurut Erick Thohir, kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner tak lepas dari proses komunikasi yang tetap dilakukan hingga terjalin kesepakatan. Terlepas dari itu, Erick menegaskan proses yang sudah dilalui hingga tahap ini dilakukan hanya demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terkejut, itulah reaksi para penikmat sepak bola tanah air setelah mengetahui proses naturalisasi Justin yang sempat terhenti dilanjut lagi. Publik luar negeri pun demikian, media Vietnam shock melihat kenyataan yang terjadi dan mereka pun tak habis pikir mengingat Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, proses naturalisasi Justin sempat berhenti karena berbagai isu yang merebak saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saat itu Justin tergabung dalam 3 pemain yang akan dinaturalisasi bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun hanya 2 pemain ini yang berlanjut. Hal itu juga yang menjadi alasan media Vietnam shock kebingungan, publik negeri Naga Biru resah jika Justin Hubner sampai diturunkan melawan mereka. Mengingat kans tersebut sangat terbuka lebar jika proses naturalisasi Hubner selesai sesuai waktu yang diharapkan timnas Indonesia. Indonesia punya bintang Liga Inggris sebelum menghadapi Vietnam, tulis Tetao 247 VN. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan kembali kedatangan bintang naturalisasi yang bermain di Liga Inggris sebelum menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner akan jadi pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah mengenal taktik Shin Tae-yong. Dia sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, skuad Garuda Asia sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Hubner juga sempat menjalani TC di Turki dan beberapa kali tampil di laga uji coba yang digelar tahun lalu. Sudah paham dengan keinginan pelatih, Hubner juga memiliki kans yang besar untuk mendapatkan caps perdananya di timnas Indonesia. Selain itu, Justin Hubner sudah memahami formasi andalan Shin Tae-yong yang menggunakan 3 back. Hal ini karena klubnya, yakni Wolves U21, menggunakan skema yang sama. Hubner menegaskan bahwa bermain dengan 3 back sudah biasa dia lakukan, saya mendengar timnas bermain dengan 3 back, kata Hubner. Saya juga bermain di posisi back, jadi saya sudah cukup mengenal sistem tersebut. Bagus untuk saya bermain di timnas Indonesia dengan 3 back, ujar Justin Hubner kepada awak media di kantor PSSI. Hadirnya Hubner dalam formasi 4-3-3 ciri khas Shin Tae-yong tentu akan menjadi kombinasi yang solid. Pasalnya, saat ini skuad Garuda dihuni back-back berkualitas seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Mereka juga bisa saling bertukar posisi meski Sandy dan Shane biasa bermain sebagai back sayap di klubnya. Pemain berusia 20 tahun ini juga sempat berjanji untuk bekerja keras saat mendapatkan kepercayaan di timnas.
Selain itu, Hubner siap bersaing dan membuktikan diri agar bisa memberikan kontribusi kepada tim. Semangat dan tekad ini akan dia jaga saat mendapatkan kesempatan berada di skuad Garuda. Saya tahu pelatih suka dengan pemain yang bekerja keras untuk menang. Selain itu, proses mendapatkan paspor Indonesia bagi pemain kelahiran Belanda ini tidak akan memakan waktu lama. Berkas milik Hubner sudah diproses bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Rafael serta Ivar saat ini sudah menjadi WNI dan mereka juga berhasil mencatatkan caps di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pemain keturunan Justin Hubner sudah menyatakan komitmennya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah sempat maju mundur. Kepastian itu diperoleh setelah ia menjalin komunikasi dengan pemain klub Liga Primer Inggris Wolverhampton Wanderers tersebut. Apa yang dikatakan? Kepastian itu disampaikan Erick melalui akun media sosial pribadinya. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, tulis Erick melalui akun Instagram. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air. PSSI kini sedang berupaya untuk mempercepat dua tahapan akhir proses naturalisasi Hubner. Pemain berusia 20 tahun itu diharapkan resmi menjadi WNI sebelum akhir tahun ini, agar bisa disertakan ke dalam skuad Garuda di putaran final Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan. Menempati grup F, timnas Indonesia bersaing dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Pada medio November 2022, timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan away grup F. Pertama, timnas Indonesia menantang Irak di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis, 16 November 2023. Dilanjutkan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa, 21 November 2023. Erick Thohir pastikan proses naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan, segera diambil sumpah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan, Justin Hubner, kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Jumat, 3 November 2023. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, diterbitkan. Setelah itu, baru diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, kata Erick Thohir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Sambung Menteri BUMN tersebut, sejatinya, naturalisasi dari Justin Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Akan tetapi, jelang proses akhir naturalisasi, Justin Hubner urung berpindah kewarganegaraan. Bahkan Justin Hubner sempat dipanggil ke timnas U20 Belanda di saat proses naturalisasi masih berjalan. Awalnya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, rencana tersebut batal terwujud, lantaran timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U2023. Dikarenakan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA pun menunjuk Argentina untuk menggantikan Indonesia. Erick Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang sudah promosi ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri terdekat akan memulai perjuangan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2023. Shin Tae-yong tunjuk penyerang Sparta Rotterdam Dean Zandbergen sebagai penyerang naturalisasi timnas Indonesia. Dean Zandbergen merupakan penyerang keturunan asal Indonesia yang kini berusia 22 tahun.
Saat ini, Dien Zandbergen mentas bersama Sparta Rotterdam U21, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Dien Zandbergen pun muncul sebagai bomber tajam, yang mana sudah mengemas 3 gol dan 3 assist dari 10 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Kiprah apik di atas membuat Dien Zandbergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Semalam, Dien Zandbergen pun mendapatkan kesempatan debut. Ia bermain sekira 3 menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJ Selmer Vogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023 hingga 2024, KNVB Beker. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan, Voetbaltalent Nealis, pun mengangkat profil Dien Zandbergen. Mereka kagum dengan progres Dien Zandbergen yang memulai karir dari kompetisi amatir. Baru per musim panas ini gabung Sparta Rotterdam U21, Dien Zandbergen langsung mendapatkan jatah tampil di skuad senior. Dien Zandbergen menjalani debut di level profesional semalam. Ia membela Sparta Rotterdam setelah sebelumnya memperkuat tim amatir. Dari bawah ke puncak karir, tulis akun Instagram Voetbaltalent Nealis. Unggahan di atas pun mendapat respons positif dari netizen. Mereka ramai-ramai menandai akun Instagram pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sempat mengatakan kesulitan mencari penyerang berkualitas. Bukan tak mungkin, Dien Zandbergen dapat dijadikan solusi untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Ini dia YG ditunggu-tunggu. Bismillah Coach Shin Tae-yong 7777, tulis akun Instagram Faksha, ini mungkin pilihan masuk akal bagi Indonesia. Kalau cari striker yang grade A jelas kesulitan karena rebutan sama Belanda. Dan jelas mereka lebih mau bersaing ke timnas Belanda. Kalau ini masih 22 tahun, baru debut kemarin di Sparta Rotterdam Senior di Eredivisie, setelah sebelumnya 2 tahun di Sparta U21. Jadi potensinya bagus. Will you take a look at his player? Coach Shin Tae-yong 7777. CC Erick Thohir Arya, M. Sinulinga Hamdan, Hamedan, tulis akun T. Viralukdata. Menarik menanti langkah yang diambil Shin Tae-yong. PSSI akan bergerak atau tidak mendekati sang pemain tergantung saran dari Shin Tae-yong. Melihat ngerinya pertahanan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi yang bikin lawan ketar-ketir. Seperti diketahui, timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong mengalami banyak perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling membuahkan hasil adalah skema naturalisasi pemain.